mati, saya bilang. Iya. Jadi kalau jimatnya orang Hongkong, patadong itu. Jadi kartu kemana-mana ya bawa kartu. Itu hebatnya. Itu Al-Quran yang mengajarkan, tapi dipakai oleh orang-orang yang bukan Islam. Kita di SD, di TK, di pondok pesantren itu bacaannya an-nadofatu minal iman. Kebersihan adalah bagian daripada iman. Itu hafal. Tapi prakteknya Hongkong tuh yang punya, Singapura, Hongkong, negara-negara barat, nggak ada tuh. Ada kemarin ibu-ibu yang tanya, gimana Pak kalau saya wudhu nggak bisa naik ke atas wastafel kan kakinya itu. Kalau ibu-ibu naik di atas wastafel kan pasti dimarahin apa enggak? Airnya kemana-mana enggak? Itu kan perlu. Tapi kalau di Indonesia kan biasa begitu. Gimana caranya? Gak usah ngikutin orang Indonesia. Cukup diusap kaos kakinya, cukup diusap kakinya, sudah selesai. Sah ibadahnya? Sah. Dalam konsep fikih ada yang namanya mashul khuffain. Itu saking bagaimana Islam memandang terhadap kehidupan beragama itu tidak sesempit apa yang dibayangkan oleh bapak dan ibu. Al-hukmu yadurru ma'al ilatihi, atau al-hukmu yaslu fi kulli zamanin wa kama kan. Hukum itu adalah sesuai dengan situasi dan kondisinya di mana kita berada. Jangan memaksakan. Itulah hebatnya Islam. Jangan Islam serba tidak boleh. Sebentar-bentar neraka. Takut kita. Neraka kapan masuk surganya? Ya, seolah-olah neraka itu adalah milik dia. Jadi kata bapak itu tadi, ada calonnya neraka, calonnya surga. Jangan mentang-mentang itu serba neraka, serba surga, serba neraka. Emang surga milik bapak lo? Enggak. Surga itu milik semuanya. Surga itu luas. Bainas sama wal ard, antara langit dan bumi. Coba bapak kalau ibu di surga sendirian mau seluas itu? Kita kan pengen masuk bareng-bareng tuh. Oh gitu. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Semua orang akan digiring ke dalam surganya Allah dengan bergerombol-gerombol. Mana Islamnya di Hongkong masuk surga bareng dengan Bapak Zen, dengan semuanya teman-teman. Kan gitu kan? Enak kita masuk surga. NU ada NU, mau masuk NU. Muhammadiyah mana Muhammadiyah? Ada. Jadi zumara, berkelompok-kelompok. Jadi jangan dikira masuk surga itu sendirian. Kita mengikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada itulah mohon maaf saya karena saya orang NU, banyak bicara NU terus. NU memiliki harokah, punya ajaran tasamuh, toleran, moderat, dan tawazun al-i'tidal. Itulah yang konsep kita, sehingga Islam bisa berada di mana-mana. Islam adalah Islam rahmatan lil alamin, bukan untuk satu golongan, tapi Islam adalah untuk semuanya. Itu adalah Islam rahmatan lil alamin. Itulah Islam yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi di Madinah itu ketika negara Madinah itu adalah plural. Yahudi ada, Nasrani ada, Bani Quraidah, Bani Hajrat, yang tiap hari tengkar terus nggak ada selesainya. Nabi datang, apa yang dilakukan oleh Nabi? Semua aman, semua damai, hidup berdampingan. Tidak ada orang yang mencaci maki, tidak ada orang yang membuli, tidak ada orang yang menghina antara satu agama dengan agama yang lain. Tidak ada. Dengan itu adalah hidup rukun dan damai dengan sesama. Itulah kita pakai Islam yang ada di sini. Teman-teman yang di Indonesia nyampe ke Hongkong, ikuti bagaimana kita bersilaturahmi dengan sesama, bersilaturahmi dengan non-agama, bersilaturahmi dengan siapapun. Karena tidak ada salahnya, agama itu adalah bukan hanya milik kita, tetapi bagaimana agama menjadi damai di antara kita. Betul? Nah gitu. Itulah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya sangat penting kita ingat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
nggak ada apa-apanya, Pak. Ya Allah, saking sayangnya Nabi kepada umatnya, sampai ketika mau meninggal yang diingat itu adalah ummati. Kalau bapak atau ibu yang diingat siapa? Hartanya, suaminya, istrinya. Istri cantik juga kalau kita mati dia kawin lagi. Ya. Yang laki-laki apalagi, istri meninggal cantik, laki-lakinya udah belum 40 hari udah nikah lagi, pura-pura aja nangis. Udah bohong, udah 40 hari mah langsung mana yang paling cakep. Gitu, kadang begitu. Iya, Nabi yang diingat adalah umat. Ya Allah, itulah ulama-ulama itu. Ulama itu yang diingat ada sama. Kalau ulama itu kuncinya dua. Satu adalah dia adalah memiliki kapasitas keilmuan. Yang kedua adalah menjadi takut kepada Allah. Itu adalah ulama. Karena tidak ulama itu begitu. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Itu ulama memiliki kecakapan keilmuan, kemudian dia memiliki takut kepada Allah. Semua ada di YouTube, betul? Di Google semua ada. Mau cari ilmu agama, mau cari ilmu apapun ada. Itu adalah kalian tinggal tanya aja ke Mbah Google, pasti ada. Tapi ada yang tidak ada di dalam Google. Apa? Ibu-ibu, apa yang tidak ada? Saya kasih dolar tapi nggak ada. Nanti aja dari Royal Brunei. Akhlakul karimah nggak ada tuh di YouTube, nggak ada tuh di akhlak di Google. Kenapa? Karena akhlakul karimah itu adalah contoh panutan. Maka Nabi, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang dilihat adalah panutannya, sosoknya, nggak ada. Kiai, mohon maaf, saya sangat menghormati terhadap kiai langgar. Saya sangat menghormati terhadap kiai kampung. Mungkin mereka tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik. Dia hanya pagi di musola, nanti ke sawah, pulang lagi duhur, bawa makanan. Doa, ya Allah, semoga negara ini menjadi negara yang baik. Semoga ya Allah, anak-anak cucuku menjadi anak cucu yang baik. Halal, makanannya halal, hanya singkong, hanya talas, hanya ikan yang ada di kolam. Enak tuh. Itu kadang meruwet mikirin orang aja, tapi mikirin diri sendiri nggak pernah tuh. Yang paling ruwet adalah mikirin orang. Mikirin sendiri mah boro-boro. Itu adalah penyakit hati. Maka di bulan Ramadan, bulan Rajab namanya litatbil badan, untuk mensucikan badan. Nanti bulan Syaban untuk mensucikan hati. Nanti di bulan Ramadan untuk menyucikan ruh atau spiritualitas kita, sehingga roh kita menjadi bagus. Itulah akhlakul karimah. Mohon maaf, ya kadang yang begini-begini ya disepelekan. Akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu di atasnya ilmu. Orang pintar banyak, tapi orang yang berakhlak sulit. Kenapa tradisi itu kalau ada kiainya tidak boleh ada mendahului kiainya, pasti di depan. Ya, di depan apa di belakang? Nah, di belakang. Kalau di depan namanya suul adab. Ingat, itu akhlaknya. Bukan persoalan mau dihormati. Pada orang yang lebih tua kita bisa menghormati. Pada orang yang lebih tua kita bisa menghargai. Pada orang yang lebih tua kita bisa saling menyapa dengan baik. Nabi kan mengajarkan begitu. Itulah hebatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis begini. Ada seorang Badui datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah. Kata orang Badui, Nabi lagi khutbah. Ya Rasulullah, masa apa kiamat itu? Nabi lagi khutbah kan nggak mau nembalin, lagi khutbah. Tanya lagi ya, namanya orang kampung. Masa ya Rasulullah, apa kiamat ini ya Rasulullah? Gak dijawab oleh Nabi. Ketiga, masa ya Rasulullah, hanya Nabi jawab, ma'adatta laha, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Coba. Ditanya begitu, apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Kok dari tadi nanya kiamat melulu? Selamat datang Bapak Jali. Terima kasih. Apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Tidak ada ya Rasulullah.
Maka kathratu min sholatin wala shaimin. Saya ini adalah orang yang tidak banyak sholatnya. Saya orang ini adalah yang tidak banyak puasanya. Saya ini adalah orang yang tidak banyak baca Al-Qur'annya. Saya ini adalah orang yang tidak banyak sedekahnya. Saya ini adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Tapi hanya dua yang saya miliki adalah hubbullah wa hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salat saya biasa hanya 5 waktu rawatib, tidak pernah. Tetapi saya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu apa kata Nabi? Anta ma'aman abahta. Engkau adalah bersama dengan orang yang engkau cintai. Engkau cinta pada Nabi. Kalian semua adalah cinta pada Nabi. Kita semua cinta pada Nabi. Insya Allah kita masuk bersama Nabi ke dalam surganya Allah Subhanahu. Kayaknya kalau ngomong terus kita salawatan dulu deh. Salawatan boleh? Ada musiknya ada. Tadi dia emprakin melulu. Gak ada ya? Allahumma sholli wa